Film dimulai dengan diperlihatkan di sebuah desa. Di sana ada dua wanita cantik yang anggun. Mereka berdua adalah saudara sepupu. Yang pertama bernama Nona Claudia, dan saudaranya bernama Nona Diosa. Nona Claudia bercita-cita ingin merubah nasib menuju kehidupan yang lebih baik, dan ingin pergi ke kota Manila, sedangkan Nona Diosa hanya bisa mendukung kemauan Nona Claudia. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah sederhana, dan bergantung hidup dari keterampilan menjahit Nona Diosa. Suatu hari, Nona Claudia mendapatkan informasi kalau ada pasar malam di sekitar rumahnya. Singkat cerita, mereka berdua pun main ke pasar malam. Sesampainya di pasar malam, mereka melihat-lihat wahana permainan. Saat diam di salah satu wahana permainan, mereka berdua ditawari oleh penjaga wahana untuk naik. Tapi berhubung tidak ada uang, mereka pun mengurungkan keinginannya. Talaga? Oh. Tapi untungnya, penjaga wahana baik hati. Dia rela membayar untuk kedua wanita itu. Mereka pun berkenalan, dan diketahui, pria itu bernama Tuan Diego, dan akhirnya, Nona Claudia dan Nona Diosa bisa merasakan kebahagiaan naik salah satu wahana permainan. Setelah selesai bermain, Nona Claudia dan Nona Diosa hendak pulang ke rumah. Saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan penampakan seorang pria dan wanita yang sedang kerja lembur. Kedua wanita itu pun untuk sementara melihat keseruannya sampai selesai. Hari berganti, Tuan Diego main ke rumah kedua wanita itu sambil membawa baju yang robek. Tuan Diego berniat akan menjahitnya ke Nona Diosa. Saat tiba di dalam dan menemui Nona Diosa, tampak Tuan Diego dan Nona Diosa saling tatap dan saling suka. Setelahnya, mereka bertiga pun main keluar rumah. Sambil jalan-jalan dan melihat pemandangan sekitar, mereka ngobrol panjang lebar berbicara tentang kehidupan masing-masing. Paano ka napunta sa Korean? Tsaka... Paano magka-girlfriend ng isang NPA na katulad ko? Malam pun tiba, Tuan Diego mengajak Nona Diosa dan Nona Claudia kembali ke pasar malam. Lalu Tuan Diego mengajak Nona Diosa melihat salah satu pertunjukan Ratu Ular. Sedangkan Nona Diosa yang takut ular tidak ikut masuk dan hanya menunggu di luar. Tidak berselang lama, datanglah seorang pria menghampiri Nona Claudia. Mereka berdua pun berkenalan, dan diketahui, pria itu bernama Tuan Rafael. Ternyata dia bos pengelola pasar malam. Tuan Rafael pun mengajak Nona Claudia untuk bermain wahana permainan. Balik tayo, Kat. Setelah melihat Ratu Ular, Tuan Diego dan Nona Diosa bertemu Nona Claudia sedang bersama Tuan Rafael. Di sini diketahui, ternyata Tuan Diego salah satu anak buah Tuan Rafael yang mengurus salah satu wahana permainan. Baka sa akin to? Oh, sige. Keesokan harinya, Nona Claudia hendak pergi keluar. Di waktu bersamaan, datanglah Tuan Diego menemui Nona Diosa. Tuan Diego yang sudah jatuh hati dan tidak sabar langsung mengajak Nona Diosa kerja bakti, dan akhirnya, mereka pun begitu. Waktu berganti, Nona Claudia dan Nona Diosa kembali main ke pasar malam. Lalu mereka pun bertemu lagi dengan Tuan Rafael. Tuan Rafael lalu memberi sebuah tas untuk Nona Claudia dan menawarkan sebuah pekerjaan di wahana permainan. Pwede naman kayo dito kasi sa... Boss, okay ba? Saat Tuan Rafael pergi, datanglah wanita yang menjadi Ratu Ular. Dia bernama Nona Ara. Dia memperingatkan Nona Claudia untuk menjauhi Tuan Rafael. Tapi Nona Claudia tidak menanggapinya. Nona Ara pun marah-marah dan dipisahkan oleh Tuan Diego. Yo! Magsasisi ka! Okay lang? Okay lang kayo? Keesokan harinya, Nona Claudia menemui Tuan Rafael.
dia menerima tawaran pekerjaan di pasar malam, lalu Tuan Diego kembali memberikan hadiah untuk Nona Claudia, dan tidak berselang lama, mereka berdua pun kerja malam bersama. Setelah beberapa hari kerja di tempat Tuan Rafael, Nona Claudia ditawari pekerjaan lain dengan upah yang lebih besar, lalu Nona Claudia menanyakan pekerjaan yang dimaksud. Saat Tuan Rafael memberitahu pekerjaannya menjadi wanita begitu, seketika Nona Claudia marah dan akan pergi. Singkat cerita, Nona Claudia mulai menuruti kemauan Tuan Rafael karena merasa terancam. Nona Claudia pun mulai melayani tongkat ajaib orang lain. Tapi suatu ketika, Tuan Rafael disuruh bos besarnya membuat permintaan lain. Nona Claudia harus mau kerja lembur dengan semua karyawan Tuan Rafael, dan ternyata salah satunya adalah Tuan Diego. Nona Claudia pun hanya bisa pasrah menuruti kemauan bos besar. Saat Nona Claudia di rumah, dia mencoba memperingatkan Nona Diosa kalau Tuan Diego bukan orang baik, tapi Nona Diosa yang sudah jatuh cinta tidak mempedulikan omongan Nona Claudia. Susan, laging sunod-sunuran. Anong alam mo sa pagmamahal, ha? Saat Nona Diosa dikira sudah tidur, Nona Claudia pergi ke pasar malam. Di sana sudah ada bos besar yang ingin melihat Nona Claudia lembur dengan Tuan Diego. Tapi ternyata, Nona Diosa juga pergi ke pasar malam, dan melihat Nona Claudia sedang kerja malam dengan Tuan Diego. Seketika dia bersedih dan segera pergi. Saat Nona Claudia tiba di rumah, Nona Diosa langsung marah ke Nona Claudia. Kenapa dia sampai melakukan hal itu di belakangnya? Nona Claudia mencoba menjelaskan kebenarannya, tapi Nona Diosa yang sudah terbakar amarah malah mengusir Nona Claudia. Iniisip! Pero simula na! Hari berganti, Nona Diosa tiba-tiba menemui Tuan Rafael. Nona Diosa berencana ikut bekerja di pasar malam. Tuan Rafael yang senang mengajak Nona Diosa ke dalam. Mereka pun merayakannya dengan olahraga maju mundur. Selamat. Setelah selesai, Nona Claudia memperingatkan sepupunya itu untuk menjauhi Tuan Rafael. Tapi Nona Diosa hanya bilang, "Aku belum selesai, dan aku akan kembali." Nona Diosa tiba di rumah, dia lekas menyiapkan beberapa peralatan, lalu kembali ke pasar malam. Saat tiba di tempat, dia langsung menyiram semua fasilitas dengan bensin, salah satunya tempat Tuan Diego. Nona Diosa langsung membakar tempat itu. Nona Diosa lalu menemui Nona Claudia dan mengajaknya pergi. Di sini diketahui, ternyata Nona Diosa sebelumnya diberitahu kebenarannya oleh Nona Ara, kalau Nona Claudia emang dijebak oleh Tuan Rafael dan Tuan Diego. Sebelum mereka pergi, Nona Claudia mengambil semua uang Tuan Rafael, lalu Nona Diosa segera membakar tempat Tuan Rafael, dan mereka berdua pun segera pergi. Saat polisi tiba, kedua wanita itu segera menaiki bis. Saat polisi menanyakan pelaku pembakaran ke Nona Ara hanya bilang di bis itu tidak ada pelakunya. Nona Claudia dan Nona Diosa pun akhirnya bisa pergi dengan tenang, dan akhirnya, film pun selesai. Pinapangako ko, aayusin ko, hayaan na nating masunog kasama ng perya.